Assalamualaikum. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang teori kognitif. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triasih, NPM 19120037. Yang kedua, Mukti Lestari, NPM 19120001. Yang ketiga, Rindi Artanti, NPM 19120013. Yang keempat, Bella Wahyu Rahmawati, NPM 19120028. Yang kelima, Sistianingrum, NPM 19120364. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya. Yang pertama yaitu pengertian teori kognitif yang akan dijelaskan oleh Mbak Rindi Artanti. Silakan Mbak Rindi untuk menjelaskan pengertian teori kognitif. Teori belajar kognitif. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran kognitif, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang sinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, menyeluruh. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan pengertian tentang teori belajar kognitif. Selanjutnya, saya Wahyu Triasih akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Tokoh teori belajar kognitif yang pertama yaitu Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget membahas pandangannya tentang bagaimana anak belajar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget juga berpendapat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Pasti teman-teman bingung, maksudnya itu gimana sih? Kita masuk ke contohnya ya. Sebagai contoh, awalnya anak mempelajari dan sudah memahami mengenai prinsip penjumlahan. Ketika anak tersebut mempelajari perkalian, maka akan terjadi pengintegrasian atau penyatuan antara prinsip penjumlahan yang sudah diketahui sebelumnya dengan prinsip perkalian sebagai informasi baru. Nah, ini yang dinamakan dengan proses asimilasi. Setelah mempelajari prinsip perkalian tadi, siswa tersebut mengerjakan soal-soal perkalian sebagai latihan. Artinya, anak tersebut sudah mampu mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip perkalian dalam situasi yang baru. Ini yang dinamakan dengan proses akomodasi. Agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, diperlukan proses penyeimbangan. Proses inilah yang disebut ekuilibrasi, penyeimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Dalam konteks ini, terdapat 4 tahap, yaitu tahap sensori motor pada anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun, tahap praoperasional pada anak usia 2 sampai 8 tahun, dan tahap operasional konkret pada anak usia 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun, dan tahap operasional formal pada anak usia 14 tahun atau lebih. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda-beda pada tahap yang satu dengan tahap yang lainnya.
Secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak didiknya, serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Yang kedua, teori belajar kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Advanced organizer dapat memberikan 3 macam manfaat. Yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkan. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik, agar dapat memilah-milah materi pembelajaran, merumuskan dalam rumusan yang singkat, dan dapat serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Yang ketiga, teori belajar kognitif menurut Brunner. Brunner mengusulkan teori yang disebut free discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya, siswa dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Misalnya, untuk pertama kali memahami konsep kedisiplinan, siswa tidak harus menghafal definisi kata tersebut, tetapi mempelajari contoh-contoh konkret tentang perilaku yang menunjukkan kedisiplinan dan yang tidak. Dari contoh-contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kedisiplinan. Tokoh yang terakhir yaitu Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antara kekuatan baik yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Selanjutnya, teman saya Mbak Mukti Lestari akan menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan serta kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Baik Mbak Wahyu Triasi, berikut penjelasan saya mengenai manfaat teori kognitif. 1. Teori kognitif membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, teori kognitif dapat membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, teori kognitif memandu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, penerapan teori kognitif dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Dan yang terakhir, teori kognitif dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Kelebihan teori kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara lebih mudah. Yang ketiga, teori kognitif lebih manusiawi karena memandang peserta didik tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang keempat, di dalam teori kognitif, ruang dialog antara guru dan murid serta praktik belajar yang aktif dan kritis mendapatkan tempat yang cukup memadai. Kekurangan teori kognitif. 1.
Teori kognitif hanya melihat pembelajaran sebagai suatu aktivitas stimulus dan respon, sehingga terlihat lebih rumit. Yang kedua, teori kognitif tidak menyeluruh untuk seluruh tingkat pendidikan. Yang ketiga, teori kognitif lebih sulit dipraktikkan di tingkat lanjut. Yang keempat, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahaman belum tuntas. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang penjumlahan ya. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Pisang. Warnanya apa ya buah pisang ya? Kuning. Rasanya? Iya. Ini misalkan buah Yu punya 2 buah pisang. Kemudian dikasih 1 buah pisang sama temannya buah Yu. Jadi total pisangnya buah Yu ada berapa ya? 3. Iya betul, pintar. Terus misalkan buah Yu punya 3 pisang. Kemudian dikasih 2 pisang lagi sama temannya buah Yu. Jadi totalnya berapa ya pisangnya buah Yu ya? 5. Iya pintar, tepuk tangan. Hebat. Sekarang Mbak Zahra kita menghitung gambar yang ada di kertas ini ya. Ini yang pertama gambar apa nak? Pesawatnya ada berapa ya? Dihitung. Ditambah 4 ditambah 1 sama dengan? Ya pintar, tulis angka 5. Ya, selanjutnya ini gambar apa? Kapal. Ada berapa ya kapalnya ya? Hitung sendiri coba. 6 ditambah 6 ditambah 3 berapa? Ya pintar. Tulis angka 9. Sekarang Mbak Najma berhitung. Ini gambar apa Mbak Najma? Mobil. Mobilnya ada berapa Mbak? 3 ditambah berapa? 5 ya. Ayo kita kerjakan soal ini ya sekarang ya. Dibaca bersama-sama. Sang induk burung coklat bertelur sebanyak 4 butir. Sedangkan burung hijau telah bertelur sebanyak 6 butir. Nah, hitunglah berapa banyaknya jumlah telur burung coklat dan burung hijau. Ini yang burung coklatnya bertelurnya 4, yang hijau 6. Berapa jumlahnya? 4 ditambah 6. Ya, kita 10 ditulis. 10. Hebat. Tepuk tangan semuanya. Oke Mbak Zahra, kita mengerjakan penjumlahan ini ya Mbak ya. 5 ditambah 15. Caranya gini. Ini 5 sama 15. Angka yang paling besar angka berapa? 15. Berarti angka 5-nya gini. Di jarinya angka 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 5 ditambah 15 sama dengan 20. Pintar tulis. Terus ini 6 ditambah 12. Besar yang mana? 12. Terus tangannya angka 6. Yuk dihitung sendiri. Ya, pintar tulis 18. 7 ditambah 9. Pintar. Hebat Mbak Zahra. Udah selesai. Sekarang gantian Mbak Najma. 8 ditambah 11 sama caranya. Besar yang mana Mbak Najma? 8 sama 11 besar yang 11. Berarti yang di tangan angka
8. Ya. 8. Yuk hitung. 1,